Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman studio konstruksi lanskap kelas RD. Jadi di sini saya mau ngebahas beberapa kesalahan yang sering banget saya temukan di hasil tugas kalian selama 9 minggu ini, dari pengumpulan tugas maupun saat kalian asistensi. Jadi saya pengen kalian itu benar-benar memperhatikan video ini, dan di video ini dari awal sampai habis saya bakal menyisipkan beberapa kuis yang gak akan saya kasih tahu di menit keberapa, dan kalian harus ngejawab kuis itu sebagai absensi kalian di minggu 10. Kalau misal kalian nggak menjawab kuis itu, saya bakal nge-alphain kalian dan hilang 1 jatah kali absen. Oke, kita mulai aja. Kesalahan pertama yang sering banget saya temukan ketika kalian asistensi adalah kalian bikin layernya tuh bener-bener cuma 1 layer doang. Kayak misal ini kan ada beberapa gambar ya. Ini tampak atas, terus ini ada potongan, dan ini ada detail potongan. Terus di sini ada pohon juga. Tapi kalian tuh ngerjain semuanya itu bener-bener di 1 layer, yaitu layer 0 biasanya. Nah, ini tuh sebenarnya nggak boleh dilakuin ya guys, karena kalau misal kalian mau merubah sesuatu, salah satu dari gambar kalian ini, kalian tuh bakal setengah mati. Kayak misal kalian tuh cuma pengen ngelihat gambar potongan ini doang, tapi kan kalian ngerjainnya di 1 layer ini. Dan kalau misal kalian mau matiin gambar yang lain, misal kalian mau matiin gambar yang tampak atas dan juga potongan yang gede, jadinya kalian tuh kayak mati semua gitu loh. Nah, ini kan bakal setengah mati tuh. Dan juga kalau misal kalian mau ngeganti sesuatu, misal mau ngeganti line weight-nya atau misalnya mau ngeganti warnanya, itu kan kalian nggak bisa satu-satu gitu loh. Kayak benar-benar kalau misal kalian ganti satu, keganti semua kan. Nah, kalian itu harus bisa membuat layer individual untuk gambar-gambar kalian. Misal untuk hatch itu kalian udah harus membuat layernya, misal untuk layer hatch, terus untuk layer text juga, atau enggak untuk layer dimensi misalnya. Nah, kalau misalnya kalian lagi pengen ngeliat gambar kalian doang tanpa ada dimensinya, kan tinggal kalian matiin. Kayak misal ini ada dimensi yang masih disatuin di layer 0. Nah, kalian ganti ke layer dimensi, terus kalian pengen matiin dimensinya tuh, nah tinggal dimatiin aja kan. Kalau misalnya kayak gini kan lebih gampang dibandingkan kalian kerja dalam 1 layer yang sama, itu kan setengah mati kalau misal kalian mau kalian hide dulu elemen-elemen di gambarnya. Kesalahan kedua yang sering banget, ini paling sering saya temuin di gambar-gambar kalian, itu adalah kalian tidak memperhatikan tebal tipis garis. Ini udah ada di modul ya, dan tebal tipis garis itu udah ada standarnya, standar di gambar kerjanya ini, dan ini juga ada di modul ya. Nah, kalau misalnya kalian bikin potongan terutama, itu kan harus sesuai dengan ketentuan ketebalan garis yang udah ada. Misal di sini kalau misalnya untuk potongan itu kalian pakai garis yang 0,5, terus untuk dimensi kalian pakai 0,25 misalnya, dan seterusnya. Nah, misal di sini ini kan potongannya masih kayak gini nih. Nah, kalian bikin dulu layer, misal kalau potongan kan 0,5 nih, kalian bikin layer yang judulnya tuh 0,5, terus line weight-nya kalian ganti ke 0,5 juga. Nah, jadi kalian kan gampang nih, kalian blok semua, terus kalian ganti ke 0,5 aja, dia otomatis keganti kayak gini. Tapi untuk hatch-nya ini tetap tipis ya, kayak gitu. Nah, ini kan kelihatan kan dia itu lebih tebal dibandingkan garis di hatch-nya, dan lebih tebal dibandingkan misal ini. Nah, terus caranya gimana sih biar kelihatan di model ketebalan garis itu? Yang pertama, kalian itu harus ke line weight settings, terus ini tuh di checklist. Nah, seringkali kan kalian belum ngechecklist ini, jadinya nggak kelihatan kan. Kayak meskipun kalian udah ganti ini jadi 0,5, tetap tampilannya 0,0.
Nah, kalian itu harus ngeganti dulu settingsnya di sini. Jadi kalian tahu yang mana sih garis-garis yang tebal dan mana sih garis-garis yang tipis. Terus contoh kedua itu misal di ini tampak atas. Kalau tampak atas ini kan nggak perlu terlalu tebal kan. Jadi kita bikin aja yang di bawahnya itu 0,35 nih. Kita bikin layer untuk ketebalan garis 0,5, terus kita set juga ini di 0,35. Nah, ini tinggal kita blok aja, terus kita ganti layernya ke 0,35. Nah, ini kan dia kelihatan kan, dia tuh nggak setebel yang 0,5. Jadi kita juga bisa paham tuh yang mana sih yang potongan, yang mana sih yang bukan. Karena kalau misalnya kalian itu garisnya terlalu tebel, misal ini kalian bikin dia itu 1 mm. Nah, ini kan ketebelan banget kan. Kalau misal kalian print, itu dia bakal jadi kayak solid kayak gini, atau enggak kayak ya kayak gini, tapi kan ini nggak bisa kebaca ya. Jadi nanti kalian bingung sendiri kalau misal di print terus kalian mau kasih, misal nanti kalian udah kerja, kalian print terus mau kasih ke tukang kalian, kan nggak mungkin kan tukang kalian itu kalian suruh baca sesuatu gambar yang kayak gini, nggak mungkin mereka bisa paham kan. Terus juga kalau misal kalian mau kasih ke bos kalian, pasti kalian dimarahin kayak kalian bikin apa ini nggak kelihatan, bener-bener harus di zoom atau enggak bener-bener harus ngedeketin muka kalian dulu ke kertas, enggak kan. Kayak yang paling penting itu dalam gambar kerja adalah keterbacaan gambar kerja tersebut. Jadi proses konstruksinya tuh gampang. Kalau ini kan kelihatan kan kalian itu mau bikin apa, tanah, batu, pasir, dan juga paving block dan segala macamnya. Kesalahan ketiga yang paling sering ditemukan adalah hatch, berkaitan dengan hatch. Hatch itu kan dia udah ada standarnya ya. Kayak misal ini saya bikin di sini adalah pasir. Saya hatchnya tuh pasti yang sand kan, tuh yang ini. Gak mungkin dong saya pasir uruk saya pakai yang ini aircon, concrete itu concrete artinya beton. Gak mungkin kan untuk pasir uruk tapi kalian jadiin hatchnya beton. Pasti nanti orang yang membaca gambar kerja kalian itu kan bingung kayak ini tuh materialnya yang bener pasir atau beton. Kayak misal kalian mau bikin paving block nih, harusnya di sini tuh lapisan pertamanya tuh pasir tapi malah kalian jadiin beton, kan itu nanti salah ya dalam konstruksinya. Nah, itu harus kalian perhatikan juga untuk standar-standar dari hatch yang kalian gunakan. Terus ini misal nih tanah, nih ini kan udah ada earth. Nah, terus kalau misalnya dia itu belum ada standar hatchnya gimana? Misal di sini saya mau bikin, kemarin kasusnya aspal kan, aspal tuh setahu saya belum ada. Nah, jadi kalian itu bisa pakai jenis hatch yang lain. Misal di sini kemarin saya kasih sarannya pakai hatch yang dots kan. Nah, ini tuh bisa, tapi kalian harus juga ngasih ini juga bisa kalian harus juga ngasih keterangan dari hatch ini tuh apa. Jadi kalian harus ngasih keterangan kalau ini tuh aspal. Jadi kalau misalnya dia cuma dots kayak gini kan orang nggak tahu ya ini tuh apa. Jadi harus dijelaskan juga dalam bentuk teks itu aspal. Terus berkaitan juga dengan teks. Nah, sering banget nih saya nemuin dari kalian yang kalau misal bikin dimensi itu teksnya kayak gini, sekecil ini, atau misalnya sekecil ini. Kan itu susah kebacanya ya guys. Kayak misal kalau misal kalian bikin teksnya kecil-kecil, pasti di plot dia bakal kayak gini nih, kayak bener-bener solid kayak gini, dan harus di zoom dulu. Atau enggak kalau misal udah di print kalian harus ya itu ngedeketin muka kalian ke kertas lagi, itu kan nggak mungkin. Nah, jadi gimana sih cara ngeganti ukuran dari teks dan secara cepat? Misal nih saya contoh ya, saya bikin dulu teksnya kecil, misal cuma 40. Nah, kalau gini kan gak kebaca kan guys. Nah, yang bisa kalian lakuin itu adalah kalian blok ini semua, terus ketik properties. Nah, kalian ganti jadi ukuran yang sesuai. Apakah dia sesuainya 100 atau dia sesuainya 200. Nah, itu kalian sesuaikan lagi. Dan cara kalian tahu ini tuh udah kebaca atau belum, kalian cek di layout. Misal contoh di sini ya. Nah, kalau misal dia masih sekecil ini, dilihat dari jauh berarti dia masih kecil.
Caranya itu kalian harus digedein lagi. Misal yang ini. Ini tadi. Nah, misal yang ini. Nih, ini kan masih kecil banget. Nah, kalian ganti deh ukurannya. Misal kalau untuk kebaca 400. Nah, ini kan udah kebaca kan. Nah, berarti ini udah benar, tapi ini masih kegedean ya guys, jadi kalian harus sesuaikan juga dalam layoutingnya, apakah dia udah sesuai atau belum, apakah dia sudah terbaca atau belum. Karena ingat, yang paling penting dalam gambar kerja itu adalah harus bisa dibaca teksnya dan juga dibaca gambarnya. Oke. Nah, kemudian nih, saat sesi potongan sering banget yang nanya ke saya dan juga masih banyak yang belum paham, yaitu adalah cara mengganti warna blok. Blok itu tuh kayak elemen di AutoCAD yang dia tuh udah jadi satu kesatuan gitu loh. Kalian tuh kalau misalnya di arsitektur lanskap seringnya ditemuin di tajuk pohon atau enggak di tampak samping pohon kayak gini contohnya. Ini kan dia warna hijau ya. Nah, misal saya mau ganti dia tuh jadi warnanya merah gitu. Misal saya ganti warna merah di sini. Nah, ini kan dia nggak warna merah kan, meskipun di sini udah tulisannya udah merah. Atau saya mau ganti warnanya ganti ketebalan garisnya jadi 0,5, misal pohonnya itu kepotong. Nah, dia nggak berubah meskipun kita udah ganti ke layer yang 0,5. Caranya itu adalah kita harus ngeedit bloknya. Pertama-tama kita klik dulu ini bloknya 2 kali, bakal muncul kayak gini. Kalian okein, terus kalian harus ngeblok dulu semua semua pohonnya. Terus blok itu pasti dia tuh nggak bisa keganti karena sudah dijadikan satu layer di blok editornya kayak gini. Ini contohnya dia itu udah di layer landscape yang dia tuh yang dia itu udah selamanya jadi warna hijau. Nah, kita tuh harus ganti dengan cara, kalau saya sih biasanya suka ngeganti dia jadi layer 0 dulu, biar kita bisa ngeganti layernya di model nanti. Nah, ini di save aja. Terus ini kan udah berhasil nih, dia jadi warna putih. Misal saya sekarang mau ganti dia jadi ketebalan 0,5. Nah, ini kan dia jadi berubah kan. Jadi caranya tuh harus kayak gitu. Terus misal saya mau ganti warnanya jadi warna merah. Ini saya bikin dulu layer warna merah. Nih, saya blok lagi, terus saya ganti ke ini. Nah, ini kan dia berubah kan. Jadi kalau untuk blok itu memang kita harus diedit dulu bloknya sebelum kita ganti-ganti dia layer apa. Kalau misalnya dia belum diedit bloknya, belum dijadiin layer 0 ini, dia tuh nggak bakal bisa keganti. Makanya banyak dari kalian yang ketika saya minta untuk diganti ketebalan garisnya atau misal warnanya harus abu-abu atau gimana, itu nggak keganti karena kalian belum ngeedit bloknya. Kemudian kesalahan terakhir yang sering banget saya lihat terutama di sesi tugas minggu ini, yaitu potongan DED hardscape, adalah kalian itu ngeplot di satu MView yang sama, bener-bener kayak gini. Jadi kan kayak apa ya, kalau potongan itu kan jelas dia pasti sekecil ini kan, karena dia detail dan dia memang sepetak doang ini detailnya. Beda dengan yang tampak pasti dia gede kan, sesuai dengan denah yang kalian tampilkan. Nah, caranya itu kalian tuh sebenarnya bisa bikin MView lebih dari satu. Nah, kalian ketik aja komennya MV, terus kalian bikinlah kotak-kotak. Misal di sini saya mau bikin 4 MView untuk 4 gambar yang berbeda. Gini, saya tadi kan bikin 4 gambar ya. Yang pertama itu ada tampak, terus ada potongan,
ada detail potongan, dan juga ada pohon. Nah, kalau misalnya kalian MV-nya satu-satu ini, itu tuh enak. Misal ini kalian mau skala dari tampaknya itu 1:30, terus kalian mau potongannya itu skalanya 1:10 aja. Nah, ini kalian bisa ganti-ganti sesuka hati, tergantung dengan skala dari gambarnya. Kalau misalnya kalian MV-nya itu masih di satu MV yang sama, itu kan kalian setengah mati kan. Kalian harus ngeskalain di model, kayak harus ngitung lagi, harus nyesuaiin lagi. Tapi kalau misalnya kalian udah jadiin satu-satu gini, kalian enak ngeganti-gantiin skalanya. Caranya ya kayak ganti skala biasa. Kalian klik di sini 2 kali, terus kalian ganti skalanya sendiri gitu. Nah, nge-layout MV ini juga harus rapih ya. Nggak boleh yang kayak tiba-tiba dia kecil sendiri, misal, atau nggak dia gede sendiri, atau nggak dia overlap dengan gambar lain. Itu kan jadi dibacanya kan nggak nyaman ya, dan susah juga untuk dibacanya. Jadi kalau untuk nge-layout dalam crop kayak gini, kalian juga harus rapi. Nggak harus 4 kayak gini kok. Kayak kalau misal kalian mau bagi jadi 9 atau jadi berapa, 8, itu juga bisa. Yang penting harus rapi. Nah, sebenarnya masih banyak sih yang mau saya bahas, tapi kesalahan-kesalahan yang lain itu mungkin belum terlalu umum ya. Kalau misalnya kalian belum terlalu umum ya, jadi masih bisa saya jelasin saat kalian asis, atau enggak saat saya ngelihat kesalahan tersebut. Tapi 6 atau berapa tadi, 5 kesalahan itu yang paling umum ditemuin, dan sebenarnya yang paling fundamental dalam membuat gambar kerja. Tapi nggak apa-apa, saya memaklumi, karena ini kan pertama kalinya kalian studio konstruksi kan setelah Comgraph. Mungkin di Comgraph belum terlalu dijelasin standar-standar dan segala macamnya. It's okay, kalian di sini kan juga masih belajar, saya juga masih belajar. Tapi ini sebagai bekal kalian aja sih untuk studio-studio kedepannya, dan juga untuk dunia profesional. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya di studio kalian masih ngebuat kesalahan. Yang penting adalah kalian tuh harus tahu yang benar tuh kayak gimana, dan sebisa mungkin jangan ngulang-ngulang kesalahan yang udah sering banget saya point out, yang udah sering banget saya jelasin yang benernya itu kayak gimana. Jadi ya tolong ya, kalau misal kalian ada yang lupa atau apa, kalian tonton lagi video ini. Terus juga kalian terapkan ya di tugas-tugas kalian ke depannya, biar gambarnya itu bisa lebih baik dan kalian juga terbiasa sampai kerja nantinya. Oke. Semangat terus, nggak apa-apa kok kalau masih salah-salah, nggak apa-apa kalau masih keliru-keliru. Kita masih kuliah S1, masih banyak banget kesempatan buat belajar. Yang paling penting itu adalah kalian mau memperbaiki kesalahan itu dan juga mau belajar dari kesalahan itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Seperti biasa, saya tetap buka asis kok 24 jam, dan saya selalu fast respon. Kalau misal saya lagi slow respon, itu mungkin saya lagi beneran sibuk karena satu atau dua hal atau dengan skripsi saya, jadi mohon dimaklumi. Kalau misal urgent banget nggak apa-apa, rechat lagi. Dan yap, oh iya, satu lagi saya mau nyampein, sebisa mungkin sebelum kalian asis dan juga sebelum kalian mengumpulkan tugas atau revisi, itu kalian harus bisa ngecek gambar hasil kerja kalian dulu sendiri. Jangan nunggu saya yang nyari-nyari kesalahan kalian. Kalian tuh harus bisa kayak ngelihat gambar saya ini gambar aku ini udah bener belum ya, apakah sudah sesuai dengan ketentuan, apakah sudah sesuai dengan apa yang saya jelaskan di minggu-minggu sebelumnya. Nah, kalau misalnya kalian udah pede, udah yakin buat maju mengumpulkan atau maju asis, baru kalian
asis ke saya atau kumpulkan tugasnya. Jangan nunggu saya dulu yang nyari-nyari kesalahan kalian di mana. Kayak misal pas UTS kemarin itu kan kalian banyak banget tuh yang ngumpulin UTS ngeblur, nggak bisa kebaca sama sekali, kayak grafik pembunuhan. Nah itu kan ngaruhnya jadi ke nilai ya, dan kalian juga nggak bisa menjelaskan gambar kalian tuh gambar apa. Nah jadi sebisa mungkin, nggak sih, bukan sebisa mungkin, tapi wajib kalian tuh sebelum mengumpulkan harus ngecek sendiri dulu ya, cek and recheck dulu hasil tugas kalian. Oke, itu aja dari saya. Tetap semangat, jangan lupa kumpulin tugas dan jangan telat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.